Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kalau anak PAUD tadi ada semangatnya itu. Yel-yel anak Kabupaten Bulungan itu ya, dia masih semangat. Coba senam-senam muka dulu, ini orangnya ada, coba dinyalakan kameranya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, tolong dinyalakan mic-nya. Ini yang saya minta, ini cuma kameranya saja, mic-nya di-off-kan ya. Nah, jadi supaya enggak story nanti recordnya. Saya ulangi, jadi untuk pelajaran matematika ya, untuk matematika hampir sama ya. Dulu sama Bu Jung kan sudah biasa Google Meet juga ya di kelas 8 ya. Ya Bu. Ya, nah saya rasa kalau muridnya hampir semua pernah ikut, masa cuma isinya cuma begini 52 orang, yang lain kemana gitu ya. Ini paling banyak sudah Bu kalau sama Bu Jum. Ini sudah paling banyak ya. Kalau saya itu biasa ya paling sedikit 70 itu yang tahun kemarin gitu ya. Makanya saya buka pakai saya mau lihat dulu ini kenapa Bu Ane minta diizinkan karena saya pakai akun yang belajar yang muat 240 ya. Nah, ada yang keluar lagi. Nah, jadi memang materi sudah saya bagikan. Nah, jadi untuk pelajaran matematik sistemnya begini. Semua materi tugas ya. Kenapa Bu Ana ada tugas meringkasnya sama ada kuisnya gitu ya. Karena apa? Matematik ya. Nah, kalau cuma sekedar dibaca kira-kira paham enggak gitu ya. Di materi sudah saya lampirkan juga beberapa video YouTube. Jadi saya tidak mematok kalian meringkas itu harus dari mana. Yang penting kalian punya catatan. Ini ada yang baru gabung untuk Mia. Yang baru gabung ini saya share kembali di chat. Itu ada daftar hadir. Nanti lagi terakhir saya share ulang. Ya. Nah. Jadi tolong itu yang resen kenapa ya? Ada mau pertanyaan? Nanti saya buka sesi pertanyaan untuk ini dengarkan dulu paparan saya. Pencet Bu. Ya enggak apa-apa. Oke, untuk sekarang ya. Jadi ini sudah saya record. Sebenarnya jangan mengharapkan recorder dari saya gitu kan. Jadi kalian nanti terlambat gitu ya mengikutin walaupun sedikit. Nah, kita minggu kemarin sudah nggak belajar, nah istilahnya kita sudah kehilangan 1 minggu pembelajaran, tidak ada materi gitu ya. Walaupun ibaratnya kita bisa memadatkan materi, kasihan kalian juga. Nah, ini sengaja saya ini kalau kalian nanti saya buka pakai akun belajar gitu. Ini kalian dengan otomatis saya kasih link itu nanti kalian akan masuk otomatis gitu. Enggak perlu saya add admit lagi, saya izinkan enggak perlu. Jadi walaupun daring, aturan untuk ini ya masih lah ya diperhatikan. Nah, jadi untuk ini kan diperhatikan, belajarlah literasi, belajar membaca apa yang dimaksud yang disampaikan oleh guru-guru itu. Jadi belajar membaca, tugas-tugas yang ada di Google Classroom itu wajib ibaratnya ya. Jangan nanti pada saat, nah ini saja, ini kan kalian ini kalau menurut data itu 129 yang tahun kemarin, karena 130 ada satu yang ini, yang terkeluar nanti, ini coba distabil jaringan, mungkin belum stabil ini, ada yang keluar masuk. Maaf Bu, terpencet tadi Bu. Nah ya maaf. Jadi tolong, nah khusus Abdul Najib,
Itu ya sambil nunggu ya tetap pakai Gmail nggak masalah ya Abdul Najib ya. Satu ya ini yang saya wajar. Yang untuk yang lain nanti tetap pakai akun belajar. Kenapa? Nanti kalian di SMA akun itu tetap dipakai, tinggal berubah namanya yang dari SMP belajar ID itu jadi apa? Jadi SMA gitu loh. Jadi anak-anak yang sekarang itu kenapa? Kapasitas drive, ngerti drive? Drive itu penyimpanan data kalian. Kalian nggak perlu membersihkan data di Drive kalau kepenuhan gitu ya. Kalau Gmail itu cuma 15 giga gitu. Sedangkan banyak foto tugas bukan satu mata pelajaran kan 10 kan. Nah, 10 seminggu itu 10, misalkan 10 foto. Kalau kayak Bu Anes 2 foto ya, ada ringkasan, ada kuis. Nanti kalau di kuis kenapa Bu Anes enggak Nah, ini kan token. Nah, token buat apa? Sudah paham kalian kalau masalah token sudah dari kelas 8 ya kan. Sudah dari kelas 8 menggunakan Google Form, kita sudah ulangan seperti itu ada tokennya. Nah, ini nanti belum saya batasin gitu ya, sampai berapa kali atau yang saya batasin. Jadi kalian harus masuk pakai akun. Nah, tolong password itu diingat ya. Jangan dilupakan, kalian merubah pakai apa diingat. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini itu yang saya heran, ini begini kelas 9 sudah, tapi nah kenapa Bu Ane belum mulai? Nah, sebentar, materinya sedikit saja ya. Waktu SD sudah pernah dapat ya, di SMA di ini kelas 7 kemungkinan sudah ada bayangan gitu kan. Bukan materi asing ini ibaratnya yang untuk awal-awal ini, nanti yang kompetensi dasar yang kedua baru, itu yang ketiga baru, yang ini masih standar. Bukan mudah menurut saya karena ini masuk standar sudah dari SD, kalian sudah pernah dapat. Ya. Sekarang saya coba share screen. Sebentar saya cari. Yang ini terlihat? Share screen saya terlihat? Ya Bu, ya Bu. Lihat Bu. Oke. Lihat Bu. Oke, Lihat Bu. Lihat Bu. Bu. Oke. Oke ya. Wow. Ini terlihat ya. Nah, jadi untuk materi hari ini itu bilangan berpangkat dan sifatnya. Nah, karena minggu depan itu kemungkinan saya ada halangan, jadi kemungkinan ini nanti saya gabung materinya. Nah, kenapa saya bilang ini? Nah, ini bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat, apa sih bilangan berpangkat? Nah, di situ juga sebelum masuk di sini bisa saya inikan dulu, saya escape sebentar. Saya bukakan yang ini. Saya carikan. Nah, ini karena ini ada ini saya coba share. Kalau ini terlihat ya. Saya stop dulu yang ini. Kita yang dasar dulu. Ya, sambil bentar. Ada yang baru masuk. Di Google Classroom itu sudah saya bagikan juga. Ini saya buat 1 tahun yang lalu. Kalian bisa lihat YouTube saya kalau penasaran materinya apa tahun kemarin gitu ya. Bentar saya cari ini.
Nah, silakan disimak. Suaranya terdengar? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Nah, terdengar? Iya. Ya, Bu. Enggak ada. Nggak ada. Oke, sebentar saya ini. Itu videonya juga nggak kelihatan? Enggak, Bu. Enggak, Nggak, Bu. oke. Kalau video kelihatan. Video Terus kelihatan. apa yang nggak kelihatan? Kedengar suaranya? Suara. Suaranya. Oke. Bentar saya Soalnya, Bu. ini terlihat gambarnya. Lihat, Bu. Bu. Coba saya putar. Dengan menyaksikan Oke, Bu. Suaranya sudah ada, Bu. animasi Oke. berikut, diharapkan kalian yang menyaksikan video animasi berikut ini dapat mengambil pelajaran agar dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Selamat menyaksikan. Nama saya Hana. Perkenalkan, saya Karen. Hai Karen, akhirnya kita sampai ke di sini. Akhirnya kita bisa berada di tempat yang sejuk seperti ini. Apakah kamu sudah lama sampai di sini, Karen? Ya, Hana. Tadi diriku sudah sampai lebih dulu karena diantar oleh saudaraku yang baru tiba dari luar kota dan dia membawa kendaraan. Baiklah Hana, lebih baik kita duduk di kursi sana daripada kita mengobrol sambil berdiri seperti ini. Duduk di sini, serasa tenang. Kenapa kamu dari tadi berdiri di sana? Ya Karen, sebentar aku akan menyusul dirimu di sana. Terlalu lama duduk di angkot, kaki agak pegal, jadi masih betah berdiri. Tadi di tempat kerja juga duduk, pinggang terasa sakit. Karen, aku bersedih. Badanku terasa tidak enak juga rasanya hari ini. Karena terbawa suasana. Apa karena pengaruh dari wabah virus yang sedang melanda saat ini ya? Apakah dirimu demam, Hana? Berapa suhu badanmu? Apakah sudah diperiksa? Kepalamu apakah terasa berat? Atau pusing? Atau adakah terasa di tenggorokan atau di dadamu terasa sesak? Sepertinya tidak. Suhu badan diriku terasa normal.
Kepala juga tidak terasa pusing. Tenggorokan dan dada bagus saja. Toh, diriku bisa jalan ke sini menyamparimu. Bagus kalau begitu. Syukurlah dirimu tidak apa-apa. Hanya sekedar lelah. Lebih baik kamu duduk dulu daripada berdiri di situ, nanti tambah lelah. Kalau kamu pingsan, diriku tidak bisa menggendongmu. Hacim, kenapa ya aku bersin? Maka tidak membawa masker. Terasa tenang sih suasana di tempat ini. Jadi diriku tidak menggunakan masker dan alat pelindung lainnya. Mana dirimu bersin? Mudah-mudahan hanya sekedar flu biasa, bukan efek dari virus, hanya karena pengaruh dari dirimu yang kelelahan. Ya betul, apa yang kau pikirkan. Aku berharap seperti itu. Ini adalah hanya flu biasa, hanya sekedar bersin. Ya Hana, padahal kita jalan-jalan ke sini dengan maksud untuk menenangkan diri dari segala aktivitas kita pada semua yang kita kerjakan. Diriku sedih. Virus bertambah dengan pesatnya. Seperti apa sebenarnya cara berkembang biak virus tersebut? Sepertinya virus tersebut berkembang menjadi 2 kali lipat per jamnya. Bayangkan, dalam 1 hari akan menjadi berapa virus tersebut? Dalam 24 jam pasti bakal menjadi ribuan virus tersebut. Dalam 2 jam saja akan menjadi 4 virus. Setelah 2 jam menjadi 8. Itu jadi berapa ya? Setelah 1 jam menjadi 4. Setelah 2 jam pastilah jadi 8. Ya, benar anak. Virusnya akan menjadi 2 kali lipat per jamnya. Bisa dikatakan dalam 24 jam akan menjadi 2/24. Bayangkan, beribu virus tersebut. Ya, semoga saja akan dapat penangkal dari virus tersebut. Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian berulang. 2/2 sama dengan 2 kali 2. 2/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2/n sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktor. Oke, sebenarnya itu sudah ada saya bagikan di ini ya, di Google Classroom. Memang ya itu awal saya ulangi ya, itu sudah saya share. Jadi itu konsep dasar bilangan berpangkat. Nah, sekarang saya share kembali yang ini. Saya share kembali yang
di materi ini. Oke, terlihat yang ini? Terlihat? Ya, Bu. Lihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Ya, Bu. Lihat, Bu. Di sini ya. Bentar. Ya, Bu. Untuk yang ini ya, seperti yang dikatakan tadi, itu 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada 3. Kenapa? Ini untuk menyederhanakan. Kalau misalkan 100 kita kalikan 3 kali 3 sebanyak 100, bayangkan gitu ya. Nah, di sini ada 3 kali 3 sebanyak 5 kali gitu ya. Itu dituliskan dengan 3 pangkat 5. Nah, ada 8 dipangkatkan 10, di situ dituliskan menjadi ini kan 8 pangkat 10 itu kan 8 kali 8 kali 8 sebanyak 10 kali. Jadi pangkatnya itu, nah di sini dikatakan jadi di sini bentar, temnya nih. Saya mau menuliskan di sini. Apa baterai saya habis? Sebentar. Jadi ini perkalian berulang ya. A-nya dibilang ini bahasanya dia ini A-nya itu bilangan pokoknya, misalkan ini dituliskan A pangkat N, A bilangan pokoknya, N-nya basis atau dibilang basis ya. Pangkatnya itu bahasa matematikanya itu eksponen ya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Itu untuk menyederhanakan penulisannya, dan untuk perhitungannya nanti bisa di sifatnya. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada bagaimana menyatakan 3 pangkat 2 dalam perkalian berulang ya. Atau nanti kebalikannya bisa 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat berapa gitu ya. 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali itu jadi 4 pangkat berapa gitu kan. Nah, ini dasar sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, ini masih dasar ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini sifatnya, ini berlaku nanti untuk di pangkat positif maupun di pangkat 0 maupun di pangkat negatif ya. Ini sifatnya ada sifat perkalian, ada sifat perpangkatan. Nah, ada perkalian bilangan berpangkat ya gini. Ada yang pembagian ya. Nah, ini yang 1A. Yang 1A ini 1A. Ini dianya yang 1A ini yes. Satu A ini, nah jadi dianya misalkan ada A dipangkatkan M dikalikan A pangkat N. Ini kan bilangan pokoknya atau basisnya kan sama ya, sama-sama A. Jadi untuk mempermudahnya, menyederhanakannya, dia menjadi A dipangkatkan
M ditambahkan N. Jadi kalau untuk perkalian dengan catatan bilangan pokok atau basisnya sama, pangkatnya nanti tinggal dijumlahkan saja. Nah, kalau yang B ini perpangkatan bilangan berpangkat. Kalau perpangkatan bilangan berpangkat, dia pangkatnya dikali. Yang B ya. Kalau yang C itu perkalian bilangan berpangkat. Jadi nanti ada A kali B, nanti A-nya kita pangkatkan dengan M, B-nya juga kita pangkatkan dengan M. Nah, karena opsinya di sini perkalian, jadi tandanya di sini adalah perkalian. Jadi A dipangkatkan M dikalikan dengan B juga dipangkatkan dengan M. Nah, untuk yang kedua ini pembagian. Nah, ini bilangan pokoknya atau basisnya sama-sama A. Makanya, nah kalau dia pembagian pangkatnya tinggal dikurang. Ini pembagian bilangan berpangkat, jadi A dipangkatkan M. Ini pembagian bisa dituliskan dalam bentuk tanda bagi seperti ini, bisa juga dituliskan dalam bentuk ya, dalam bentuk ini. Selain begini, sebentar. Bentar. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ya. 4 pangkat 3 di sini. Ini 4 pangkat 3 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Nah, ini penyelesaiannya di sini. Nah, ini kan sama-sama ya, basisnya sama-sama. Tadi ingat, kalau perkalian dengan basis yang sama atau dengan bilangan pokok yang sama, maka nanti pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, ini jadi 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 dengan berpangkat 3 ditambah 2 sehingga menjadi 4 pangkat 5. Nah, ini lebih memudahkan untuk penyederhanaannya. Coba kalian tuliskan itu. Untuk ini. Sebentar, ini baterai saya lowbat. Tunggu. Kembali lagi, jadi dianya tinggal jadi untuk yang ini
Ya, saya ulangi. Ini jadi jika ini kan sama-sama 4 ya basisnya. Tinggal dilihat eksponennya atau pangkatnya. Jadi tinggal ditambahkan kalau dia perkalian. Kalau untuk perpangkatan, ini yang B tadi yang perpangkatan, nanti dia dikali gitu ya. Ini dikali dianya. Ini dikali, jadi 2 pangkatnya yang kita kalikan, 3 kali 2 jadi 2 pangkat 5. Kalau 2 kali 3, nah ini 2-nya dipangkatkan 2, opsi ini operasinya perkalian, 3-nya juga kita pangkatkan dengan 2. Nah ini untuk penyederhanaannya nanti. Kenapa? Kalau kita ini panjang sekali kalau nanti langsung di ini agak ribet gitu ya. Seperti 4 pangkat 3 kalau ngitungnya nanti 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali dicari hasilnya dulu nanti besar baru dikalikan 4 kali 4. Nah, misalkan di sini 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali itu berapa? 4 kali 4 16, 16 dikalikan 4 itu 64, nanti baru kita kalikan dengan 16. Nah, itu agak lama gitu kan. Kalau 4 pangkat 5 itu dianya langsung di sini untuk penyederhanaannya. Nah, ini yang perpangkatan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu menjadi perkalian. Ini prinsipnya yang perlu ingat. Nah, ini kalau operasi perkalian bilangan berpangkat yang 2 dipangkatkan dengan 2, 3 dipangkatkan 2 di sini opsinya adalah perkalian. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Sifat ini saya kembalikan. Sifat ini yang perlu diingat. Jika bilangan pokoknya atau basisnya sama, kalau di operasi perkalian pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau perpangkatan pangkatnya tinggal dikali. Kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurang. Nah, kalau yang perkalian atau pembagian bilangan dipangkatkan, nanti dianya kedua bilangan tersebut dipangkatkan tergantung tandanya. Nah, ini kalau perkalian dia perkalian, kalau pembagian dia pembagian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, ini dasar ya. Nanti kenapa? Karena nanti ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, semuanya pakai pangkat gitu ya. Walaupun pangkatnya hanya, kalau kuadrat kan cuma pangkat 2. Tapi nanti di SMA ada yang namanya fungsi eksponen. Sebelum belajar di fungsi eksponen, ada bilangan berpangkatnya sampai ke logaritma. Jadi kalau kalian yang dasarnya seperti ini tidak tahu, awal masuk SMA maupun SMK, kalian akan sulit mengikutinya gitu loh. Nah, kalau menurut muatan kurikulum PJJ atau daring BDR seperti ini materi dipangkas, nah langsung loncat ke fungsi kuadrat. Nah, sedangkan kalian yang dasarnya ini tidak tahu, makanya mau tidak mau saya menyisipkan ini sebagaimana bisanya supaya kalian tahu dasarnya. Ini yang contoh untuk sifat yang kedua tadi, yang pembagian. Di sini ada 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2. Nah, kan sudah sama-sama 4 ya. Sama-sama 4. Bu, nanti gimana misalkan ada 2 pangkat 3 dibagi 4 pangkat berapa? Nah, 4 itu kan merupakan, nanti kita sederhanakan, 4 itu kan bisa dari 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 berarti kan 2 pangkat 2 ya. Nanti bisa disederhanakan seperti 8. Nah, seperti ini juga nanti 6 itu kan 2 kali 3. Nanti bisa disederhanakan, 3-nya tersendiri, 2-nya nanti gabung sama yang 2. Jadi ini sebenarnya bisa dibentuk sama yang lain gitu ya. Untuk penyederhanaannya, tapi untuk sementara yang ini dulu untuk sifatnya. Ini nanti bisa disederhanakan ini. Jadi 6 ini kan 2 kali 3. Nah, nanti bisa disederhanakan lagi untuk 6-nya. Jadi nanti ada 3-nya, ada 2-nya. Nah, itu kalau mau disederhanakan lagi nantinya. Sebentar. Jadi sampai di sini
Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi untuk hari ini materinya pas sampai di sini dulu. Nah, tapi saya mau nyampaikan untuk yang minggu depan, karena kemungkinan besar saya enggak bisa daring seperti ini. Kita hanya, ini ada yang baru gabung. Ya. Oke, saya coba bagikan lagi yang untuk minggu depan, tapi materinya belum saya bagikan di classroom ya. Jadi untuk hari ini materinya di sini, ini bisa sambil isi daftar hadir, sambil saya nunggu share screen yang satunya. Saking banyaknya chat kalian, di mana daftar hadir tadi. Oke, saya share ulang yang baru bergabung. Emang ini dasar karena masih dasar ya. Tapi tolong walaupun dasar ya, kalau bisa nanti pas kuisnya dapat 100 gitu ya. Kalian saya nggak lihat mau nyontek mau apa, yang penting nanti ada caranya di situ. Di tugas kuis nanti. Kalau masalah sebelumnya ke ringkasan, saya ambilkan dulu yang untuk minggu depan. Ini baru saya siapkan sedikit di sini. Terlihat? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Oke. Lihat, Bu. Jadi untuk minggu depan ya. Nah, untuk bilangan ini, bilangan pangkat 0 dan negatif. Nah, ini sifatnya di sini. Bilangan berpangkat 0 untuk setiap A bilangan real tak 0. Nah, jadi A-nya harus nggak boleh 0, jadi nggak ada 0 pangkat 0 tuh nggak ada. Dia bernilai 1. Ini namanya postulat. Ibaratnya kalau postulat itu ketentuan yang sudah ditetapkan, di mana nanti jika apapun dipangkatkan dengan 0 itu bernilai 1 dengan catatan A-nya tidak boleh 0. Jadi bilangan real bukan 0. Mau misalkan nanti 1 juta dipangkatkan 0, dia pun hasilnya 1. Ya. Jadi mau dia 100 dipangkatkan 0 juga hasilnya 1. Paham, Nak? Sampai di sini. Ini paham, untuk pangkat. Apapun itu dipangkatkan 0, hasilnya 1. Mau 1/100 pun, mau 0,0001, berarti kan bukan 0 ya. Nah, Ya, yang Bu. dikatakan di sini adalah pas 0. Kalau 0,0000001 itu kan masih ada komanya ya, bukan bulat 0 ya. Itu dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang untuk yang ini contohnya, nah, di sini ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kalau tadi kan ini sudah sama-sama nih ya, sudah sama-sama basisnya sama-sama dengan sama-sama 2 basisnya. Nah, jadi tinggal nanti pangkatnya atau eksponennya kita kurangkan menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3. 3 kurang 3 kan 0, jadi 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu 1. Nah, di sini ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0. 5 pangkat 3-nya tetap, 5 pangkat 0-nya 1, berarti dia jadi 5 pangkat 3.
Nah, seandainya dia pilihan ganda, berarti dia-nya 5 kali 5 kali 5 itu berapa? 100, berapa nak? 125. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini Ya, untuk Bu. ini untuk minggu depan. Nah, ini yang pangkat 0. Jadi banyak aplikasinya. Jadi lanjut di bilangan berpangkat negatif. Nah, ini hanya merubah bentuknya saja, yang darinya pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, ini kalau dianya dituliskan A pangkat ini, A pangkat negatif N, berarti eksponennya yang negatif atau pangkatnya yang negatif. Untuk sifatnya, secara umum yang tadi mau dia perkalian, mau dia pembagian atau perpangkatan sama ya, berlaku. Kembali ke sifat yang awal. Nah, ini hanya merubah bentuknya saja. A pangkat ini, A pangkat negatif N, nah ini pangkatnya ya, negatif, itu dirubah menjadi 1 per A pangkat N. Ini dari negatif dirubah jadi positif. Ya. Nah, di sini ada A pangkat N itu menjadi 1 per A pangkat negatif N. Ini yang dari positif dirubah jadi negatif. Atau nanti ada penulisannya seperti ini, ada 1 per A pangkat negatif N, itu bisa berubah menjadi A pangkat N. Berlaku keterbalikannya ya. Nah, ini kalau ada A pangkat negatif N, dia menjadi 1 per A pangkat N. Misalkan di sini ada bilangan yang lain, misalkan 2A pangkat negatif N. Di sini tetap 2 di atasnya gitu ya. Ini kenapa dia 1? Karena di depan A ini adalah 1. Jadi dia jadi 1 per A pangkat N. Kalau ada bilangan yang lain, misalkan di sini A pangkat negatif N kali B, itu berarti di sini B-nya yang positif gitu kan, sebagai pembilangnya. A-nya menjadi jadi penyebut di A pangkat N. Jadi ini hanya merubah bentuk. Jadi di bilangan pangkat negatif, kenapa harus dirubah ke pangkat positif? Karena A pangkat atau bilangan berpangkat negatif itu tidak ada nilainya gitu loh. Tidak bisa dihitung. Jadi nanti kalau ada bilangan negatif, pangkat negatif itu harus dirubah ke pangkat positif supaya bisa dihitung. Itu maksudnya. Paham? Sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, sudah pangkat 0, sudah pangkat negatif, ini kita masuk di contohnya. Contoh banyak, jadi kalian tidak terpatok harus belajar di sini gitu ya. Banyak sumber-sumber belajar lainnya yang bisa kalian gali gitu ya. Jadi di sini contoh soalnya ada yang pertama, di sini ada 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2. Ini pembagian ya, ini pembagian kan. Ya, tapi dituliskan dalam bentuk per ya. Yang nomor 2 juga sama. Nah, ini lebih ininya penyelesaiannya. Yang nomor 2 ini ya dia minta sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Berarti kita ngerubahnya ke pangkat positif. Yang kedua, yang pertama dimintanya ke pangkat negatif. Ini penyelesaiannya. Yang pertama 5 pangkat 5 dibagi atau per 5 pangkat 2, kan ini sama-sama sudah ya. Basisnya sudah 5. Tinggal eksponennya kita kurangkan menjadi 5 berpangkat 5 dikurang 2. Ini sama dengan berarti D-nya 5 kurang 2 kan 3. Nah, ini kan positif. Dia mintanya tadi apa? Negatif. Menjadi 1 per 5 pangkat negatif 3. Nah, ini sudah dirubah jadi pangkat negatif. Ada B pangkat negatif 6 dibagi B pangkat negatif 3. Nah, ini hati-hati di sini. Ini operasinya. Jangan nanti negatif 6 dikurang negatif 3. Nanti jadi negatif 9. Ini kan negatif ketemu negatif, dia jadi positif. Yang jadinya pengurangan, ini menjadi penjumlahan. Nah, ini operasi yang seperti ini perlu diperhatikan. Nah, ini jadi dianya B pangkat negatif 6 ditambah 3. Yang tadi negatif ketemu negatif, min kali min. Biasanya kalau SD begitu, min kali min katanya jadi plus gitu kan. Nah, ini jadi B pangkat negatif 6 plus 3 ya.
Jadi B pangkat negatif 3 dirubah jadi positif menjadi 1 per B pangkat 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, awas nanti harus 100 OI minggu depan. Tapi untuk soal yang ini Ibu share-nya minggu depan. Materinya nanti juga saya tambahkan di minggu depan. Jadi kalian hari ini start duluan untuk materi ini ya. Oke, saya hentikan. Nanti kalian saya bagikan linknya. Nah, jadi saya minta untuk ringkasan itu pakai tulisan tangan sendiri, jangan pakai aplikasi. Nah, saya tahu materi saya yang share lewat video apa materinya. Yang ada di buku paket pun saya tahu apa gitu kan. Nah, jadi walaupun saya bebaskan untuk diringkasan, yang penting kalian punya materi dasarnya. Paling sedikit berapa lembar, Bu? Saya tidak mau berapa lembar, yang penting kalian punya catatan materinya berserta contoh di mana kalian anggap di situ penting. Saya tidak membatasinya harus berapa lembar, tapi yang kira-kira itu mampu untuk dipelajari dan itu penting gitu ya. Yang seperti sifat, dari sifat yang pertama kedua itu mesti ada, walaupun ada yang lihat dari video yang YouTube link orang saya bagikan gitu kan. Ada yang dari PowerPoint, ada yang mau ngambil di buku karena sebagian kalian kan sudah ngambil buku semua ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke, yang belakangan gabung tadi bisa ini. Nah, ini sudah jam 9:15, memang masih jam kita ya. Ini kalau tadi ini daftar, oke, daftar hadir sudah diisi semua. Nah, sebelum saya tutup, tolong kameranya di on dulu. Aduh. Oke. Rokok ya, astaga. Siapa merokok tuh? Rokok. Oke, di-mute dulu. Ayo mukanya yang gagah, yang cantik. Nanti di ini temannya ya. Walaupun minggu depan saya enggak bisa, jadi minggu depannya lagi mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Nanti misalkan ada masalah bisa langsung di forum chat, di classroom, atau di ini, nah, ada yang baru bergabung. Yang baru bergabung, ini saya bagikan ya, walaupun dia sekian menit masuk ya, enggak masalah lah ya. Yang baru bergabung, mungkin dia tidur sudah, untuk mengembalikan budaya move on dari liburnya gitu ya. Oke, dibuka, saya screenshot. Nah, saya bagikan laporan. Ayo 1, 2, 3. Smile, oi, fokus mukanya, oi. Oke, 1, 2, 3. Mutri, mana mukanya? Saya ulang. Lihat menjawab. Aditya, Yasin, Andika. Oke. Najib kepalanya separuh. Oh ya. 1, 2. Dumande. 3. Jerman aja lah, Bu. Ya. Yang saya rasa yang hadir di sini 64 orang ya. Itu bisa dapat 100 nanti. Alhamdulillah, Bu. Walaupun ada yang terlambat. Iya.
Tolong ringkasannya itu paling lambat jam 11 hari ini. Nggak perlu banyak, pokoknya yang penting saya rasa tulisan tangan, jangan pakai aplikasi untuk menuliskan. Ngerti bahasa saya? Saya paham yang ada aplikasi-aplikasi orang malas nulis, copy di internet, copy dari yang materi saya bagikan, di copy-nya di situ, pura-pura di buku tulis, padahal bukan tulisan tangannya, ya. Bu Ane paham yang begitu. Ya, jadi tolong saya mau lihat tulisan tanganmu yang secantik mungkin ya, Oi. Dijelasin sedikit tapi ya, Roy. Ya, Bu. Saya rasa kalau 2 pangkat 2 pasti jelas. Ya, Bu. Ada yang baru masuk, saya izinkan. Beban. Baru bangun paling Bu. Iya. Pusing. Ini ibaratnya kalau di TV ini dunia terbalik. Terus bangun paling Bu. Oke, yang baru bergabung bisa nanti dipelajari, nanti saya share recordnya. Ya, saya share recordnya, nanti ya perlu proses recordnya sekitar 2 jam terrecord, nanti saya bagikan lewat Drive, bisa juga saya bagikan nanti di YouTube. Kata siapa tadi? Di subscribe katanya ya, biar enak kalau Ibu Ane ada share video di situ. Ya, Bu. Kalian juga bisa lihat materi pembelajaran tahun kemarin. Di situ sudah ada saya share juga. Nah, tapi dianya masih saya buat karena waktu itu masih pandemik, ibaratnya masih awal-awal. Saya masih pakai dari YouTube orang seperti yang di situ. Nah, karena perlu proses gitu ya pembuatan videonya. Setelah bilangan nanti di ini. Jadi hari ini kita belajarnya masalah bilangan berpangkat dan sifatnya. Walaupun saya tadi ada menyampaikan masalah bilangan berpangkat 0 dan negatif itu untuk minggu depan ya. Tugasnya juga nanti minggu depan. No, cemeh udah. Ya. Yang hadir di sini yang walaupun terlambat tadi, baru hadir tadi, ya, katanya baru bangun, diisi daftar hadirnya berarti ada 65 orang. Ya. Ada yang sudah terkeluar, sebenarnya ini lebih dari 65, tadi ada beberapa yang keluar masuk. Jadi, untuk pembelajaran matematika, nih saya ulangi karena ada yang baru masuk tadi, tolong tugasnya di GCR ya. Kalau saya total ini sudah 100 lebih sebenarnya yang masuk di GCR. Yang 94 tolong kasih tahu temannya, yang ada di dekatnya belum gabung, 94 itu ada 25 orang. Tapi yang bergabung di classroom itu ada 23 orang, tetapi yang bergabung di GCR hanya 16 orang. Jadi kalau ada temanmu atau yang masih di sini, yang ikut tapi belum bergabung di Google Classroom, bergabung di Classroom, bisa tanyakan ke wali kelasnya, minta tolong ya. Atau nanti minta tolong Pak Agusta, kalau nanti di reset password, tolong, kan nanti harus minta diperbaruin tuh ya. Password yang diperbarui itu diingat. Nanti siapa tahu kalian mengerjakan kuis atau ulangan penilaian harian gitu ya. Atau penilaian tengah semester dan penilaian ini. Dianya harus pakai akun Gmail gitu kan, atau pakai akun belajar, yang jelas punya akun Google gitu ya. Tolong dijaga sedikit ya adabnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, nanti saya bagikan di atau di WA group atau di forum bagian di ininya, di GCR-nya saya bagikan tokennya. Nah, tapi saya tunggu 9:30 lah ya. Jadi kalian masih bisa sekarang membuat catatan. Jangan juga pengertiannya saja yang dicatat.
kalau bisa ada sifat, ada satu contoh soal gitu, walaupun enggak banyak. Bu, haruskah semuanya yang di video dicatat? Haruskah yang di ibaratnya di print site-nya nih di sini Google Site-nya, Google Slide-nya yang saya bagikan di materi tadi itu dicatat semua atau dari buku? Itu saya serahkan ke kalian yang mana yang dianggap penting. Yang jelas ada catatannya untuk membantu kalian mengerjakan tugas kuis. Tugas kuis nanti setelah kalian mengerjakan lihat skor di screenshot. Ya, cuma 5 soal pendek saja di situ ya. Di screenshot, paham? Nanti foto skornya dilampirkan waktu kalian mau menyerahkan di situ ya. Fotonya sama, jadi ada 2 foto yang diupload di tugas kuis. Itu 1 skornya, yang ada nilainya, 2 caranya. Sesingkat-singkatnya ya Roy, ada caranya. Ngerti bahasanya? Walaupun misalkan tadi 2 pangkat negatif 2 pangkat 3 atau nanti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 10. Nah, caranya apa? Langsung 2 pangkat 2 ditambah 10 jadi 2 pangkat 12 gitu ya. Nah, atau nanti berulangnya 2 pangkat 10 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali gitu kan. Nah, atau ada 3 pangkat 5. Perkalian berulangnya seperti apa gitu kan. Nah, tinggal dijabarkan walaupun singkat ada caranya di situ. Tuliskan nama dan kelasnya ya. Secantik-cantiknya. Boleh juga diupload untuk diringkasan, diupload waktu kalian mengerjakan fotonya ya sama ringkasannya. Jadi di ringkasan ada 2 foto, foto saat belajar dan foto hasil ringkasannya. Ngerti? Ya, kalau mau yang dijadikan PDF digabung jadi 1, oke. Yang penting ada lampirannya di situ. Nah, semua sudah tersimpan di drive kalian masing-masing. Nah, kenapa pakai Belajar ID? Itu kapasitasnya sampai hampir 8 tera. Ngerti tera, Nak? Tera. Laptop saya cuma 1 tera nak nyimpannya. Ya, laptop saya cuma 1 tera. Nah, sedangkan drive penyimpanan untuk akun Belajar ID kalian itu sampai 18 tera ya, walaupun bahasanya unlimited. Ya. Nah, itu paham dianya ya. Jadi Insya Allah. Jadi itu makanya kenapa Bu Ane ngerasnya akun belajar ID Bu Ane aja kali ini kalau mulutnya yang ibaratnya kalau di WA itu kalau sudah berliur lah sudah kalau Bu Ane ngomong, kalau itu bukan ketikan ya. Itu maksudnya. Nah, dan itu pun nanti kalian sudah kelas 9 kita enggak tahu nanti walaupun tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas itu hanya 2 jam kalian turun sekolah. Nah, untuk tugas-tugas kalian itu tetap pakai Google Classroom. Seperti dijelaskan waktu awal-awal kita masuk. Coba waktu 2 jam kalian di sekolah. Misalkan 2 mata pelajaran, matematik sama agama misalkan. Nah, matematik 1 jam, apa yang diomongin? Nah, ini ibaratnya seperti ini. Kita tadi mulai sekitar jam 8 lewat, sekarang jam 9 lewat ya. Mau setengah 9, ini mau setengah 10. Kira-kira bisa dapat materi banyak enggak? Terus belum lagi kalian paham enggak? Jelaskan ulang lagi. Siapa tahu mau ada latihan soal di situ, 1-2 soal kita latihan. Sebenarnya saya bisa di sini pakai Jamboard. Nah, ini saya coba yang baru misalkan ya.
Ini jaringan agak. Ini jamboard saya terlihat nggak? Belum ya? Jamboard saya terlihat nggak, Nak? Terlihat, Bu. Hah? Terlihat, Bu. Terlihat? Iya, Bu. Jambannya. Jamboard. Nggak lihat, Bu. Jambon. Hah? Terlihat, Bu. Udah terlihat? Aplikasi. Yang papan putih. Ini papan putih ini. Nggak ada. Terlihat? Hah? Nggak ada. Ada, Bu. Nggak ada. Yuk. Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Yang warna putih papannya. Ya, yang papan warna putih ini terlihat. Terlihat nggak? Kelihatan, Bu. Udah. Tidak ada, Bu. Enggak ada. Ini nggak terlihat? Nggak ada, Bu. Oke. Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, nggak. Orang ketoro, Bu. Kelihatan, Bu. Oh, orang itu harus. Oke, sebentar. Iya, Bu. Kalau ini kelihatan nggak? Ketoro, Bu. Lihat, Bu. Sudah, Bu. Ada. Bu, lihat, Bu. Oke, Ada. lihat ya, lihat. Oke. Mending. Oh, foto. Loh. Bentar. Warnanya ini. Warnanya. Enggak. Coba. Apa tuh? Warnanya Cocok kan? putih. Kui. Tidak main game, Bu, Kak. Ya. Oi, nah ini kayak tulisan si Oi 2 pangkat 2. Tadi kan Oi berapa, Oi? Berapa dua sama dengan 2 kali 2, Bu? Nah, 2. Nah, kali 2 kata si Ray. Kalau saya bagikan, nah, kalian bisa Bu, kenapa begitu tulisan? berinter. Itulah ini baru belajar nulis, Roy. Ini kalau tulisan Oi ini beginilah tadi. Misalkan tadi 3 pangkat, nah itulah 3 pangkat 3. Nah. Ini kalau orang baru belajar menulis, nah berapa ini tadi? Nah, ini 3 dikali 3 dikali 3. kali 3. Ini kalau saya bagikan sebenarnya bisa, tapi kalian kan pakai HP, jadi agak ribet. Ibu Anai pakai pulpen pun begini, ini pakai begini. Ini masih begini nulisnya gitu loh. Jadi yang Ya, penting Bu, udah konsep, apa-apa, Bu. yang penting konsepnya kalian paham gitu kan. Yuk. Jangan juga catatanmu ini aja gitu ya. Gue, Bu. Iya, ya. Oke, Garam kayaknya. kembali ke sini. Sudah setengah 10. Bisa saya akhiri. Nanti kalau ada ini bisa storing, tolong mic. Kita giliran Kasih mati mic, woi. storing. Lumayan sakit nak telinga saya karena pakai headset ini. Jadi nanti Suara saya nggak jelas, Bu. Oke, jelas. Ini? Ya, Bu. Brek, Bu. Nah, iya karena ada yang nyala. Nah. Oke, ini Rame. jelas. Oke ya. Jadi untuk minggu depan kita ndak ada tatap muka yang untuk daringnya. Nanti saya share ya. Paham ya cara belajarnya matematik seperti apa ya teknisnya? Ya Allah, Bu. Ambo. Kalau ada sesuatu yang ini ya tinggal di chat ditanyakan ya supaya ndak kesasar. Oh, Saya akhiri untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja, Bu. Ribet.